Puji Tuhan, Shalom. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah disertai sepanjang malam dalam istirahat kita. Dan pagi ini kita boleh melihat terang pemberian Tuhan dan hari baru pemberian Tuhan. Dan tentunya pagi ini kita juga masih akan melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing, kita akan bersaat teduh sebentar. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah nanti di sepanjang aktivitas kita Tuhan sendiri yang memberkati dan menyertai kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur terima kasih atas segala anugerah dan berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Yakin dan percaya Bapa menolong kami dan memberkati kami. Dan apa yang sudah kami persiapkan ini Tuhan, kiranya hanya Tuhan yang akan berbicara. Tuhan memampukan kami, dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa mengampuni dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon pertolongan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Namun yang akan menjadi nats kita pada pagi hari ini yaitu yang ayat ke-12-nya. Akan saya bacakan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dari bacaan kita pada pagi hari ini, boleh saya memberi judul pilihan. Pilihan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mendengar ada iklan bubuk kopi yang mengklaim terbuat dari biji kopi pilihan, menghasilkan aroma dan rasa yang jelas lebih enak. Nah, iklan ini ingin membuat pemirsanya percaya bahwa produknya adalah bubuk kopi terbaik yang bisa menghasilkan secangkir kopi yang terbaik, yang bisa dinikmati oleh banyak orang, menghasilkan secangkir kopi lebih enak karena dibuat dari biji pilihan. Nah, itu yang pertama. Ada lagi yang kedua, yaitu juga tentang iklan kecap, yang mengatakan terbuat dari biji kedelai pilihan, hasilkan kecap hitam kental. Nah, tidak asing lagi bagi kita, ini juga ingin menegaskan bahwa hanya kedelai pilihanlah yang dipakai sebagai bahan baku kecapnya. Nah, karena itu dengan pakai kecap itu semua makanan akan menjadi enak, lezat. Nah, itu kata iklan, Nah, ibu-ibu sering mendengarkan kata-kata biasa semua kecap pasti nomor 1. Ya, itu Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa semua yang pilihan selalu memberikan kesan sebagai yang terbaik dan yang paling unggul. Tetapi sadarkah kita bahwa yang bisa jadi pilihan bukan hanya biji kopi atau kedelai saja. Nah, di sini penulis Kolose mengingatkan kepada para pembaca dan pada kita semua bahwa kita pun disebut sebagai orang-orang pilihan Allah. Bukan sembarangan, tetapi pilihan Allah. Nah, namanya juga sebagai pilihan, berarti dalam diri kita juga harus punya
kualitas yang terpilih. Ya. Standar keterpilihan itu disebutkan oleh penulis Kolose, yaitu seperti dikatakan dalam ayat 12, mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kalau kita boleh membacanya, pasti terbersih dalam pikiran kita, oh tinggi banget ya standarnya, ya kita harus punya kerendahan hati, kemurahan, dan sebagainya tadi. Nah, ya iyalah, ya namanya saja pilihan, jadi bukan sembarangan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari penulis Kolose sebagai orang-orang pilihan Allah, kita harus sudah bisa berkaca ya, dalam diri kita masing-masing. Kita bercermin, sudah pantaskah laku dan tutur kita sebagai orang-orang pilihan? Memang tidak mudah ya Ibu, memantaskan diri menjadi orang yang terpilih, apalagi dalam hal ini menjadi orang-orang pilihan Allah. Sangat sulit kadang bagi kita untuk berbelas kasih, apalagi saat kita merasa menjadi korban. Kemurahan hati menjadi tantangan besar di saat kita dalam kekurangan. Kekurangan, bagaimana kita bisa memberi orang lain, ya? Tidak mudah untuk menjadi kemurahan hati, dan juga tidak mudah menjadi rendah hati ketika kehormatan kita menggoda. Dan juga berat bagi kelemah lembutan menghadapi kekerasan, dan kadang kita sukar untuk sabar saat dituntut bersegera, ya kita terkadang malah emosi yang ada. Tetapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah sebagai orang-orang pilihan Allah kita terus berusaha dan pantas menjadi orang-orang pilihan Allah. Apalagi di saat pandemi sekarang ini, mari kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasih, kita boleh mengenakan apa seperti yang ditulis oleh Kolose. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan kalah dengan kecap. Kecap itu selalu nomor 1, tidak ada kecap nomor 2. Itu sudah sering menjadi obrolan. Jadi cara kita menghadapi hidup akan menunjukkan apakah kita ini orang pilihan atau orang sembarangan. Nah, marilah kita tunjukkan sekali lagi bahwa kita ini bukan orang sembarangan, ya. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.